Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Minggu ini kita secara khusus mau lebih dalam lagi merenungkan bagaimana kita mempraktekkan ibadah di hari Minggu. Ibadah di hari Tuhan. Hari Minggu disebut sebagai hari Tuhan karena saudaraku itu adalah hari kebangkitan Kristus. Karena itu orang percaya beribadah bersama di hari Tuhan ini. Nah, saudara, inti dari ibadah pada hari Minggu adalah kita merenungkan salib dan merayakan kebangkitannya. Itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Kalau saudara perhatikan di hari Pentakosta, itu adalah hari Minggu. Ya, gereja mula-mula mempraktekkan hal-hal ini sebagai pola ibadah pada hari Minggu. Nah, saudara, apa yang mereka lakukan? Pertama-tama kita harus tahu dulu tujuan dari saudara kita melakukan ibadah pada hari Minggu. Yaitu saudara, kembali lagi yang tadi, merenungkan salib dan merayakan kebangkitannya. Tapi bukan hanya sampai di situ. Selesai Petrus berkhotbah bahwa Mesias yang telah mati dibunuh oleh orang Yahudi, dia bangkit kembali, saudara. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara, kerajaan Allah datang. Ya. Nah, karena kerajaan Allah datang, saudara, maka orang yang percaya kepada Injil, kepada kematian, kebangkitan Kristus, ya, kepada ketuhanannya, bahwa dia adalah raja yang datang itu, saudara, maka mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah, diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Hari itu juga 3.000 orang, saudara, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan. Ya, kemudian saudaraku, mereka di follow up. Ya, nah, waktu di follow up, saudara, diarahkanlah supaya mereka dibaptis. Ya, nah, maka mereka kemudian dibaptis. Kemudian saudara, mereka tentu menerima karunia Roh Kudus, di mana saudara mereka ya mengalami di mana Roh Kudus berdiam di dalam mereka, dan juga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, jadi pada hari Minggu itu ya, jemaat Tuhan sibuk melayani jiwa-jiwa yang saudaraku meresponi berita Injil. Mereka saudaraku di follow up, mereka dibaptis, mereka dimuridkan, mereka diajak saudaraku masuk ke dalam komunitas-komunitas yang ada di rumah-rumah. Saudaraku, supaya mereka bertumbuh. Nah, itulah saudaraku yang dilakukan oleh gereja mula-mula waktu mereka beribadah. Jadi beribadah bukan sekedar saudaraku kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dengar khotbah pulang. Nggak sampai di situ aja, saudara. Tapi kita, saudaraku, mau memberitakan Injil kerajaan kepada saudaraku orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah, jiwa-jiwa itu langsung di follow up, langsung saudaraku dimuridkan, langsung diajak ke komunitas kompak dan komsel. Nah, saudara, jadi itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula, saudara, waktu mereka merayakan hari Tuhan. Tapi kita sekarang, ya, kita nggak seperti itu, saudara. Kita hanya menjalankan kegiatan agamawi. Ya, aduh, puji Tuhan, saya sudah beribadah hari ini. Ya, aduh, tenang deh, tenang, udah beribadah. Ya, tapi hari Minggu itu, saudara, nggak ada pikiran mereka mau menyampaikan berita Injil kepada orang yang belum diselamatkan. Ya, mereka nggak gunakan hari Minggu itu, saudara, untuk melayani jiwa-jiwa, memuridkan mereka. Ya, mengajak mereka ke kompak, mengajak mereka ke komsel. Nggak ada hatinya sama sekali. Nah, itu adalah, saudaraku, ya, cara yang tidak lengkap. Ya, kita merayakan hari Tuhan. Nah, kita mesti, saudaraku, mengerti seperti gereja mula-mula bagaimana mereka merayakan hari Tuhan. Apa agendanya?
Kalau saudara perhatikan di sini, saudara, dalam Kisah pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Coba perhatikan apa yang mereka lakukan dalam saudara merayakan hari Tuhan, hari Minggu. Pertama, mereka mendengar pengajaran rasul-rasul. Nah, pengajaran rasul-rasul ini penting, saudara. Itulah ajaran Yesus. Ya, itu fondasi kehidupan kita. Kalau kita bangun hidup kita di atas dasar fondasi ini, saudara, maka kita seperti rumah yang saudara dibangun di atas batu karang. Datang angin, ya, datang hujan, datang banjir, rumah itu tidak dapat diguncangkan, tidak dapat roboh. Maukah hidup saudara tidak akan terguncangkan, tidak akan roboh ketika pencobaan kehidupan ini datang? Kita mendengar pengajaran rasul-rasul, ya, pengajaran Yesus, ya, yang disampaikan kepada kita lewat firman Tuhan, Alkitab ini. Ya, saudara, kita mesti mendengar pengajaran. Ya, nah, pengajaran rasul juga di situ kita diarahkan mendapatkan visi kerajaan Allah, visi dan misi kerajaan Allah. Kita mesti tahu hidup kita ini kemana. Nah, itu saudara dari pengajaran rasul-rasul. Ya, kemudian saudaraku ini juga berbicara, ya, kalau kita saudaraku menjadi orang Kristen yang mengerti ajaran Yesus, ya, kita akan bertumbuh, ya, kita mengalami pertumbuhan rohani, ya, dari Kristen anak-anak menjadi Kristen orang muda, akhirnya kita menjadi Kristen bapak. Nah, saudara, kita perlu tahu pertumbuhan rohani, ya, bagaimana kita, saudaraku, ya, bertumbuh secara rohani. Dari Kristen anak kepada Kristen orang muda, bagaimana caranya? Dari Kristen orang muda mencapai Kristen dewasa, menjadi Kristen bapak akhirnya. Bagaimana caranya? Nah, kita mesti tahu. Itu hanya kita bisa dapat di dalam, saudaraku, ya, kalau kita diperlengkapi oleh 5 jawatan. Kita diarahkan bisa menerima pengajaran rasul-rasul ini, saudaraku. Nah, itu terjadinya waktu kita kumpul di hari Minggu. Kita menerima pengajaran rasul-rasul, saudara. Nah, yang kedua, saudara, kita bersekutu. Baik di dalam area kita bersekutu, saudara. Ada persekutuan roh. Tapi juga nggak cukup. Ya, kita bisa lanjutkan dengan keluarga rohani dan keluarga jasmani kita, komunitas, ya, sepakat kita, komunitas sel kita sama-sama bersekutu, ya, kita bisa berlanjut dengan kita makan sama-sama, saudara, atau makan di rumah, ya. Nah, saudara, di situ kita fellowship. Gereja mula-mula, saudara, mempraktekkan yang namanya agape meal, ya, mereka makan, ya. Sebagai apa, saudaraku? Sebagai kesempatan mereka bisa bersekutu, ya, sambil makan. Mereka saling memperdulikan, ya, dan mereka sambil apa, saudaraku, menguatkan seorang akan yang lain, ya. Nah, saudara, kita bisa praktekkan ini, ya. Saya praktekkan ketika saya kumpul dengan keluarga rohani saya, kumpul dengan keluarga jasmani saya. Kami, saudaraku, makan, kami berfellowship di situ, ya, tanpa smartphone, ya. Jangan kita, saudaraku, lagi bersekutu, ya, bapaknya lihat saham di laptop, mamanya nonton drakor, anak-anak, saudaraku, main game. Ya, itu mah bukan bersekutu, saudara. Nah, kita praktek di hari Minggu ini, saudara, ya, kita praktekkan. Inilah cara merayakan hari Tuhan. Kemudian apa lagi? Ya, kita tentu memuji, menyembah, dan berdoa. Ingat, ya, saudara, pertemuan kita, ibadah kita, ya, adalah, saudaraku, ibadah, ya, yang datang karena kita adalah rumah doa bagi segala bangsa. Jadikan kami, Tuhan, rumah doamu,
agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Nah itu saudara, kita ini rumah doa bagi segala bangsa. Tapi saya perhatikan banyak orang Kristen beribadah hari Minggu, doa-doanya nggak ada kaitan sama berdoa bagi segala bangsa, supaya suku-suku bangsa datang menyembah Tuhan, bergabung ke rumah doanya Tuhan. Nah saudara, ini nggak terjadi. Ya, mestinya saudara, ibadah kita bersifat misioner, ya, menjangkau suku-suku bangsa. Kita berdoa saudara supaya ada utusan Injil. Ya, nah semua orang percaya adalah utusan Injil, bukan hanya misionaris, supaya Tuhan mengirim pekerja-pekerjanya saudara, supaya ada pekerja-pekerja datang ke ladang misi. Ya, nah kenapa banyak orang Kristen saudaraku jarang yang mau jadi misionaris, jarang yang punya beban memenangkan jiwa? Karena ibadahnya bukan rumah doa bagi segala bangsa, bahkan cenderung jadi sarang penyamun, tempat jual beli cari untung. Berapa banyak saudaraku orang Kristen ibadah, kalau ditanya kenapa kamu ibadah? Ya supaya saya diberkati Pak Edi, ya supaya saya kaya, supaya saya nyaman, supaya saya aman, supaya saya bahagia, supaya saya. Saudara, mestinya ibadah adalah, ya, kita saudaraku sudah diberkati Tuhan, kita sudah dikasihani Tuhan, kita sudah disinari dengan wajahnya. Tapi apa maksud tujuannya saudara? Maksud tujuannya supaya jalan Tuhan, ya, dikenal di bumi ini, ya, dan keselamatannya tiba di antara bangsa-bangsa. Nah kita mau saudaraku jadi gereja yang adalah rumah doa bagi segala bangsa. Nah itu hari Minggu itu saudara, kita praktekin ibadah yang seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya ada perjamuan kudus, kita tahu saudara. Ya, nah perjamuan kudus itu intinya mengingat, ya, apa yang Yesus lakukan di kayu salib buat kita. Dia adalah korban penebusan, tubuhnya, ya, diserahkan, dikorbankan menjadi korban penebusan. Tubuhnya saudaraku terpecah-pecah bagi kita, ya. Nah Tuhan mau kita ingat apa yang dia lakukan ini saudara, ya. Kemudian saudaraku darahnya tertumpah, ya. Dia adalah anak domba yang disembelih, darahnya saudaraku, ya, menjadi saudaraku, ya, apa, pengampunan bagi dosa kita. Ya, tanpa darah tidak ada penghapusan dosa. Hanya darah Yesus bisa menghapuskan dosa kita secara permanen dan selama-lamanya saudara. Itu sebabnya kita mesti melakukan perjamuan kudus, mengingat akan saudara korbannya di kayu salib. Dan saudara, ya, kemudian apalagi saudara, ya, kita juga bersaksi, memenangkan jiwa, memuridkan jiwa-jiwa. Itu sebabnya saudara, kalau kita hari Minggu, ya, jangan fokus melakukan hal-hal yang tidak ada kaitan sama hal-hal tadi. Ya, misalnya kita saudara piknik, ya, hari Minggu saudaraku, ya, sibuk mengurusi hal-hal untuk hobi kita. Ya, jangan saudara. Ya. Nah, kita lakukan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mau lakukan yang lain itu pilih hari lain. Hari Minggu kita khususkan, ya, buat kita melayani jiwa-jiwa. Ya, saudaraku, kita menginjili orang, melayani yang sudah jadi apa saudaraku, orang percaya, tapi dia belum bergabung ke dalam komunitas. Ajak dia saudara, ajak dia, ya. Nah, kita makan dengan orang-orang yang saudara belum kenal Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus terkenal dia makan dengan orang-orang berdosa? Ya, dan orang-orang berdosa itu saudaraku berjumpa dengan Kristus lewat makan-makan. Kita praktekkan ini saudara.
Itu yang kita lakukan hari Minggu. Ajak jiwa, follow up jiwa. Ya, atau kunjungi jiwa-jiwa di rumah. Ya, mungkin mereka sakit, mungkin mereka lagi ada problem. Saudaraku, lakukan pelayanan. Ya, itu yang kita lakukan hari Minggu. Siapkan mereka, saudara. Follow up sepanjang minggu itu. Nanti minggu depannya, saudaraku, ajak mereka lagi. Ya, ikut SPK, langsung dimuridkan, saudara. Ya, nah langsung dia jadi anggota kompak kita. Nah, praktekkan ini, saudara. Ya, itu cara merayakan hari Tuhan. Kemudian, saudara, tentunya ya, mendengarkan pengajaran rasul-rasul itu adalah bagian dari apa, saudara? Equipping. Kita perlu di-equip, diperlengkapi supaya kita tumbuh kerohanian kita. Nah, manfaatkan hari Minggu, saudara. Ya, di tempat kita nanti hari Minggu ada berbagai jenis equipping. Baik, saudaraku, lewat online maupun onsite atau perpaduannya hybrid. Ya, nah, saudara, manfaatkan ini supaya saudara ada waktu untuk pertumbuhan rohani saudara. Nah, kalau saudara lakukan ini, saudara sedang merayakan hari Tuhan. Jadi merayakan hari Tuhan bukan sekedar, oh saya udah join ibadah online atau onsite, udah beres, lalu saya urusin urusan saya sendiri. Ya, saya mau sibuk menjalankan hobi saya. Hobi nggak salah, saudara, tapi nggak boleh jadi berhala. Ya, sibuk ngurusin hobi, ya, nggak pernah ngurusin pekerjaan Tuhan. Ya, sibuk, saudaraku, ya, apa, saudara, jalan-jalan. Jalan-jalan nggak salah, tapi saudaraku, ya, hari Minggu bukan untuk itu tujuannya. Nah, bagaimana dengan kita yang, saudaraku, bekerja, harus bekerja, tapi kita bisa nggak praktek, saudaraku, ibadah? Bisa. Ya, ibadah itu, saudara, bisa dipraktekkan mulai dari 2 orang pun bisa. 2 orang yang menuju jalan ke Emmaus itu, saudara, ya, tiba-tiba berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan makan dengan mereka, menjelaskan Alkitab. Jadi mereka, saudaraku, diajar oleh Tuhan Yesus. Ya, bahkan mereka makan sehidangan dengan Tuhan Yesus. Ya, roti dipecah-pecahkan, langsung mata mereka menjadi terbuka. Jadi ibadah hari Minggu, saudara, bisa juga dilakukan oleh kompak, oleh komsel. Ya, tapi karena konteks kita, gereja lokal kita adalah, saudara, ya, besar, ya, kita juga kumpul bersama-sama. Nah, saudara yang terpaksa mesti kerja, bagaimana menyikapi hal ini, saudara? Ya, tetap sisihkan waktu hari Minggu. Ya, belum terlambat, saudara, dan kompakmu bisa, ya, apa, saudara, menyaksikan, bergabung dengan ibadah secara online. Ya, di YouTube Live itu kita masih bisa, saudaraku, mendengarkan message-nya. Nah, kemudian kita diskusi dengan kompak kita, saudara. Ya, kemudian kita juga, saudara, mulai saling membangun. Ya, kita kalau bisa, saudaraku, ajak makan orang yang belum kenal Tuhan. Di situ kita bisa bersaksi. Ya, nah itu kita juga bisa melakukan ibadah, saudaraku, hari Minggu. Kita tetap bisa merayakan hari kebangkitannya. Mari, saudaraku, kita semangat mempraktekannya. Ya, saudara mau? Kita mau praktekkan sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan seperti di Alkitab. Tuhan memberkati saudara. Amin.